Jangan jangan hina perkataan ulama, taraf ulama ni dengan orang yang mulut lucah, mulut kotor, mulut jijik, mulut maki ni. Jangan pergi letaklah. Dia kena belajar adab. Apa makna alim? Allazi muttasifu bil ilmi. Orang yang bersifat pengetahuan ada pada badan dia. Ilmu dia duduk di badan dia. Agama ya. Tak dalam Betul. bobok dia. Ilmu dia tu bukan duduk dalam hadis, dalam laptop. Duduk Alim. di muka, duduk di tubuh dia. Dia berjalan tu ilmu jalan. Itu ulama. Macam kita ilmu duduk dalam laptop. Ada bateri, alihlah kita. Bateri laptop mampu bateri, tutup laptop. Wallahu a'lam. Nah, itu bukan alim. Faham? Al-ilmu fi sudur. Ilmu itu tempat duduknya dalam dada. Nah, kemudian dia ada gelar share dan sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Gimana pun kalian pada? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, tentram selalu, sejahtera selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini biar kita tanpa buang masa ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah video yang cukup lucu ya. Pernyataannya itu sangat-sangat cukup membuat kita itu tertawa, mengatakan bahwasanya itu sana tidak penting, mengatakan bahwasanya ulama yang suka buat lawak itu adalah bukan ulama dan semacamnya ya. Padahal Ustadz Azhar itu sendiri itu memang ulama yang sekaligus suka membuat kelakar para jemaah, yang hal itu dapat menjadikan jemaah itu tertarik, suka terhadap pengajian, terhadap tadzkir. Itu salah satu teori atau metode langkah utama dalam berdakwah ya. Nah, ini sangat-sangat lucu sekali ya. Sampai Dr. Rozaimi itu mendapatkan jawaban yang sangat keras daripada Ustadz Azhar Idrus dan juga begitu Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri ya, tentunya Al-Yamani. Oke, biar kita tanpa bangsa, jom kita tengok videonya. Ya kita. Dan yang ketiga berkenaan dengan ulama ni. Nak pakai gelaran ulama ni, siapa yang boleh letak dia tu ulama ke tak ulama? Bukan orang awam. Orang awam ni seolah-olah mari kita pertahankan ulama. Betul ke ilmu sampai kata ulama beracun? Oh, daging ulama beracun dan sebagainya. Berdekati dengan kami ni lah ulama. Bermajlis dengan para ulama. Jadi kita pun heran, kita rasa macam kita tak nafilah dia tu banyak ceramah, tapi nak kata dia ulama sampai sampai nak diangkat begitu tinggi. Buku apa yang menjadi rujukan yang ditulis? Kita yang belajar ni sampai orang kata apa, menangis jugalah nak tulis tesis tu kan. Terpaksa berhadapan dengan beberapa orang profesor dalam bidang untuk mempertahankan tesis kita ni. Mungkin kita pula orang Arab pula, bahasa Arab pula kita tulis. Kita pun tak berani nak namakan diri kita ulama. Mungkin pakaian belum ulama. Kan? Kita pun takut nak pakai pakaian-pakaian yang macam ulama ni kan. Takut-takut kerana kita bukanlah orang yang boleh jaga semua benda. Tapi orang ni senang-senang je letakkan gelaran ulama tu pada orang mengenai tentang ulama ya. Sedangkan perkataan dia kotor. Jangan hina perkataan ulama, taraf ulama ni dengan orang yang mulut lucah, mulut kotor, mulut jijik, mulut maki ni. Jangan pergi letaklah. Dia kena belajar adab. Kerana Ibnu Mubarak sebut kami belajar adab sebelum kami belajar ilmu. Berpuluh-puluh tahun kami belajar adab dulu. Jadi pergi belajar adab dululah sebelum nak declare tokoh kau ni sebagai ulama. Siapakah ulama? Ada satu. Ini penjelasan dari Ustadz Azhar Idrus ya. Ulama ini bahasa Arab. Ulama ini Nah teman-teman coba kita lihat ya, dari definisi mengenai tentang ulama itu dari mana yang pas ya, apakah dari Dr. Lora atau dari Dr. Ustadz Azhar Idrus ya, yang lebih jelas mencarahi siapa yang dikatakan ulama itu ya teman-teman. Oke ya, kita lihat ya. Maknanya sekalian orang alim ataupun orang-orang yang alim. Betul. Dan ulama ni pula ada pada lughah, maknanya tak kira ilmu apa pun, kalau banyak ilmu dipanggil alim, kalau tidak, tidaklah. Tapi bila dikatakan ulama, dia terkena pada ilmu agama. Walaupun boleh kita kata ulama jet, ulama ekonomi dan sebagainya. Cuma balik kita guna bila sebut ulama, maksudnya ulama dalam bab ilmu agama. Jadi ulama itu maknanya kata jamak daripada perkataan alim, orang yang tahu. Apa makna alim? Allazi muttasifu bil ilmi. Orang yang bersifat pengetahuan ada pada badan dia. Ilmu dia duduk di badan agama dia, ya. duduk di Betul. dalam robot dia. Ilmu dia itu bukan duduk dalam hadis, dalam laptop. Alim. Duduk di Google dah, duduk di tubuh dia. Dia jalan tu ilmu jalan. Itu ulama. Macam kita ilmu duduk dalam laptop. Ada bateri, alihlah kita. Bateri laptop mampu bateri, tutup laptop. Wallahu a'lam. Nah, itu bukan alim. Faham? Al-ilmu fi sudur. Ilmu itu tempat duduknya dalam dada. Kemudian dia ada gelar syekh dan sebagainya. Itu lagi tinggi martabat. Betul ya. Ulama itu syekh. Soalan seterusnya. Itu ya teman-teman penjelasan daripada
Ustadz Azhar itu memang dari segi pensyarahan itu lebih pas daripada Ustadz Azhar Idrus ya. Karena kenapa? Beliau itu mendefinisikan menurut daripada koridor apa yang disebut ulama ya. Alladzi muttasifun bil ilmi ya teman-teman. Benar kata Ustadz Azhar Idrus itu orang yang berilmu, orang yang disebut ulama, di mana kalau ilmunya itu sudah melekat di dalam dadanya, bukan hanya ada di kepala, tapi ilmu itu ada di dalam sudurnya teman-teman. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin dari kalangan sebagian orang ilmunya itu ada di laptop, ilmunya itu ada di kertas, ilmunya itu ada di tempat-tempat yang bisa ditulis suhuf ya. Karena kalau ketika tidak memegang laptop dia tidak tahu, ketika dia tidak memegang kitab dia tidak tahu ya teman-teman. Katanya ulama itu terdahulu ya, kalau tidak salah itu yang berkata Imam siapa ya, mengatakan seperti ini. Imam Suyuti mengatakan kana ilmu fis suduri walakin al-an al-ilmu fis sudur. Kalau tidak salah seperti itu ya teman-teman. Ilmu itu dahulu kala itu ada di dalam dada seorang, akan tetapi sekarang itu ilmu sudah berpindah ke secari kertas. Apalagi sekarang itu beda lagi ya. Walakin al-an al-ilmu yantakilu ilal YouTube. Ilmu sekarang itu bukan lagi di dada, bukan lagi di kertas, akan tapi ada di laptop, ada di sebuah media sosial ya teman-teman. Nah, coba kita lihat sahabat-sahabat terdahulu itu, mereka itu atau beliau itu ilmunya itu tidak ada di kertas, karena beliau itu langsung dari Nabi Muhammad kepada sahabat, langsung melekat di dalam dadanya. Daripada sahabat kepada tabi'in, jarang mereka itu meletakkan ilmu di atas kertas, kan tapi diletakkan di dalam dadanya. Nah, ilmu itu mulai ada di atas kertas karena dikhawatirkan dengan adanya perkembangan zaman, pesatnya perkembangan pertumbuhan manusia itu, sehingga ilmu itu tidak bisa lagi terkendali, tidak bisa lagi diserap oleh sebagian banyak orang. Maka pentingnya itu ilmu dikodifikasikan, berbentuk buku, berbentuk kitab dan semacamnya teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya, siapa yang ulama ini? Ya, yang menguasai terhadap ilmu-ilmu yang ada di atas kertas itu dikembalikan kepada dalam dada teman-teman. Itu ada yang dikatakan ulama. Kalau ada seorang yang ilmunya banyak tapi hanya ada di atas kertas, ketika dia ada kertas tidak ada laptop, dia tidak tahu, maka dia bukan ulama. Ulama yang tahu bisa memindahkan ilmu yang ada di atas kertas kepada dalam dadanya itu ya teman-teman. Nah, itu yang disampaikan oleh Ustadz Azhar itu sangat-sangat enak sekali ya, daripada apa yang disampaikan oleh Ustadz Rozaimi ini yang lebih memojokkan terhadap salah seorang ya, yang lebih menjadikan salah seorang itu ya terpojokkan dengan pendapatnya Ustadz Rozaimi ya teman-teman. Nah, ini ada satu video lagi ya teman-teman yang lebih menarik ini, di mana Dr. Rozaimi ini menyinggung tentang masalah ulama-ulama yang memakai imamah, memakai surbannya, dan sampai-sampai hal ini mendapatkan komentar yang sangat keras, sangat tegas daripada Habib Ali Al-Jufri Al-Yamani ya, mengenai tentang hal tersebut. Nah, seperti apa videonya, langsung kita coba lihat videonya ya. Tuan-tuan, satu ya. lagi, pakai serban ni perlu ke sanad? Tak perlu sanad sebenarnya, pakai lah. Adakah orang yang ada sanad lebih berkeyakinan daripada orang yang tak ada sanad? Saya pun ada sanad. Saya ada sanad. Siapa nak? Tapi saya tak bagilah. Kerana saya anggap lepas saya ambil sanad dengan sebelum ambil sanad ada sama aja. Cuma dulu tak ada sanad, sekarang ada sanad. Kalau orang nak bangga diri, disebutlah Al-Musnid. Saya tak promosi pun sanad saya rasa tak ada kepentingan pun untuk orang nak ambil sanad ni. Tak ada kepentingan pun untuk orang nak ambil sanad ni. Tidak ada pemakaian sorban begitu kecuali orang Hindu, betul? Cuma kuning bajunya. Karena yang ngerti sorban ya orang Arab. Coba sih ke Arab lihat, ulama lihat, kita tahu. Dikit sorban ada yang begitu kayak orang Hindu, ada yang di pundak kayak serbet. Astagfirullah. Sampai kita nggak paham. Yang tasbih Assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? هذه الخرقة الإمامة ألبسني إياها شيخ الحبيب عبد القادر السقاف، وألبسه خرقته بسنده أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقاف، Jawaban Ustaz Ahmad عن Ali ya. شيخه علي بن محمد الحبشي، عن شيخه أبي بكر بن عبد الله العطاس، عن شيخه الحسن بن صالح البحر الجفري، عن شيخه عمر بن سقاف الصافي السقاف، عن شيخه الحسن بن علي الجفري، عن شيخه أحمد بن زين الحبشي، عن شيخه عبد الله بن علوي الحداد، عن شيخه عمر بن عبد الرحمن العطاس، عن شيخه الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه شهاب الدين الأكبر، عن أبيه عبد الرحمن بن علي، عن أبيه علي بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن عبد
عبد الرحمن ممتاز السقاف، بتقول يا. عن أبيه محمد بن علي مولى الدويلة، عن أبيه علي بن محمد، عن أبيه علي بن علوي، عن أبيه علوي الغيور، عن أبيه محمد الفقيه المقدم والأستاذ الأعظم، عن أبيه علي، عن أبيه محمد صاحب مرباط، عن أبيه علي خالع قسم، عن أبيه علوي، عن أبيه محمد، عن أبيه عبيد علوي، عن أبيه عبيد الله، عن أبيه أحمد المهاجر، عن أبيه عيسى النقيب، عن أبيه محمد جمال الدين النقيب، عن أبيه علي العريضي، عن أخيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه السبط الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين باب مدينة العلم علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له كل هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب كل من فيها من آل البيت. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت، نحترمكم ولا نذم ولا نكفر كغيرنا، لكن احذروا، ونحن آل البيت تعلمنا أن أصحاب جدنا حما ممنوع، والذي يتطاول على أصحابه نحن سنقوم أمامه. وأقسم بالله العظيم أن من يتطاول على سيدنا أبي بكر أو سيدنا عمر أو على أحد من الصحابة أشد عندي ممن يتطاول على أبي وأمي وجدي وجدتي. لا يزايدن أحدا علينا في أصحاب رسول الله، لا باسم أهل البيت ولا باسم السنة، هذا منهج. Lucu ya. Dua perkara yang sangat lucu ini daripada Dr. Rozemi ketika mengatakan sorban itu tidak ada sanad ya. Dan juga mengatakan yang kedua, buat apa pakai sorban itu bersanad ya? Kayak tidak ada pengaruhnya. Pakai sorban bersanad dengan pakai sorban tidak bersanad itu sama saja. Nah, inilah kalau hanya ilmu itu mandek di kepala, bukan dari hati ya teman-teman. Apalagi sanad itu sangat penting dalam Islam ya. Laulal isnadu laqala ma syaa laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak karena sanad ya, maka orang-orang itu akan berkata dengan seenaknya. Nah seperti ini, berkata sesuai hati nuraninya, berkata sesuai pikiran dan nafsunya teman-teman. Padahal sanad itu sendiri yang sangat penting dan yang sangat istimewa dalam agama Islam itu sendiri. Tidak ada selain agama Islam itu yang memiliki sanad yang seperti itu sampai sambungannya kepada Nabi Muhammad SAW ya teman-teman. Nah maka astagfirullahaladzim, sangat-sangat lucu sekali ya kalau dikatakan orang yang bersanad dan tidak bersanad itu tidak ada bedanya ya. Oke, saya hargai pendapat Dr. Rozemi yang seperti ini. Tapi janganlah ketika memiliki pendapat yang berseberangan tidak sama, janganlah pendapat tersebut menjatuhkan, menghinakan, mengkafirkan, bahkan mensyirikkan, mensesatkan orang-orang tidak sependapat dengan dirinya. Itu yang salah. Mari kita berbeda, tapi jangan kita sampai itu saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Nah, ketika sudah mulai muncul menjatuhkan, mensesatkan, itu yang sangat ditentang oleh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya tidak mau panjang lebar ya. Ini kalau dilanjutkan nampaknya akan lama ya. Kita cukupkan di sini saja, bisa kita lanjutkan di video-video berikutnya pembahasan yang seperti ini ya teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman mau merequest sebuah isu, sebuah permasalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.